Sebuah kisah yang kali ini dibuka dengan menampilkan Arctic. Dua orang ilmuwan ahli geologi, Julia dan Oscar, sedang melakukan eksperimen dengan memasang bahan peledak di bawah air. Pada saat yang sama, mereka menerima panggilan peringatan akan terjadinya badai. Oleh karena itu, mereka harus segera pergi. Tak jauh dari sana, sebuah kapal selam Rusia mendeteksi suara berintensitas tinggi misterius. Hal yang mengejutkan mereka adalah dasar laut terlihat naik. Di saat yang sama, pemindai milik Julia menjadi tidak terkendali dan sesaat kemudian daratan es di sekitar camp mulai retak. Julia ingin menyelamatkan berkas sebelum pergi, tapi tidak ada waktu sehingga Oscar segera menariknya ke kendaraan salju. Kembali ke kapal selam, akhirnya diketahui bahwa suara misterius berasal dari sumber biologis dan bersiap untuk melakukan manuver untuk menghindar. Namun, kapal selam itu tiba-tiba dihantam oleh sesuatu. Di permukaan, Oscar dan Julia coba melarikan diri secepat mungkin saat es di belakang mereka terus retak. Sialnya, retakan juga muncul di depan dan kendaraan salju itu terdorong oleh es yang naik. Keduanya terguling, sementara kendaraan meledak. Tak lama kemudian, camp mereka juga meledak dan para ilmuwan terperosok. Kapal selam terus mengalami kerusakan dan para awak nyaris tidak bisa duduk di kursi saat semuanya berguncang. Setelah perjuangan cukup keras, mereka berhasil melepaskan tembakan dan cahaya yang dihasilkan memperlihatkan tentakel raksasa. Seorang kru terlempar dan pingsan, lalu ditampilkan juga seorang perwira yang berhasil meluncurkan pelampung SOS tepat sebelum kapal meluncur ke dasar yang jauh lebih dalam. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Di balik permukaan biru yang kita kenal, tersembunyi sebuah dunia kegelapan yang luasnya melampaui imajinasi. Di sanalah, dalam keheningan total dan di bawah tekanan yang menghancurkan, kehidupan berkembang dalam bentuk yang menentang semua logika. Salah satunya seperti yang akan kita bahas kali ini, sebuah film berjudul Kraken yang rilis di tahun 2025. Dan ya, karena kapal selamnya milik Rusia, pastinya ini adalah film Rusia alias Ura, dengan sutradara dan para pemerannya pastilah Ura dan Ura. Maka dari itu janganlah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan selamat menyaksikan video alur cerita. Ya, di markas besar marinir Rusia, Admiral mendapat kabar tentang hilangnya kapal selam yang ternyata diketahui bahwa kapal itu membawa senjata pemusnah terkuat. Jadi mereka pun mengirim tim penyelamat untuk menemukan senjata itu. Misi ini akan dipimpin oleh Victor atau akrab disapa Vic, yang kebetulan adalah saudara dari Sasha, kapten kapal selam yang hilang yang membawa senjata. Keluarganya khawatir, takut Vic juga ikut-ikutan menghilang, dan sang ibu memberikan jam tangan mendiang ayah Vic sebagai jimat keberuntungan. Beberapa waktu kemudian, Vic tiba di dermaga dan bertemu dengan sahabat sang ayah, Laksamana Olshansky, yang akan mendampingi Vic dalam misi, yang mana membuat salah satu rekan Vic khawatir, berpikir Pak Tua itu adalah seorang pemarah. Kemudian Vic pun masuk ke kapal dan bertemu dengan para kru. Banyak dari mereka yang mengeluh karena seharusnya sedang menjalani liburan. Sementara itu, Julia dan Oscar yang ternyata masih bertahan, berjalan tanpa arah di tengah daratan salju, mencoba mendapatkan sinyal komunikasi. Julia teralihkan oleh layar ponsel dan nyaris jatuh ke jurang. Beruntung Oscar berhasil menangkapnya tepat waktu. Saat ponsel akhirnya mendapatkan sinyal dari sebuah rig minyak, Julia pun segera mencoba berkomunikasi, namun badai terlalu berisik dan para pekerja di anjungan tidak mengerti perkataannya. Ponsel itu segera kehilangan sinyal lagi, membuat panggilan berakhir. Oscar pun memutuskan untuk menembakkan Suar sebelum jatuh pingsan. Pagi hari, kapal selam tiba di lokasi sebelumnya dan setelah banyak persiapan, mereka pun memutuskan menyelam. Para kru memperhatikan Ol membawa Vic ke ruang pribadi bersama perwira tinggi lainnya dan meminta semuanya membaca laporan yang membuat mereka tampak kesal. Dan ya, tak lama kemudian, desas-desus tentang hilangnya kapal selam sebelumnya mulai menyebar.
Kembali ke Oscar dan Julia, mereka terkejut ketika menemukan pelampung SOS terperangkap dalam es. Menyadari seseorang akan datang mengambilnya, keduanya pun sepakat untuk menunggu di sana. Lalu ketika kapal selam akhirnya menangkap sinyal pelampung SOS, mereka segera mengikuti sumbernya. Sekelompok paus tiba-tiba mengelilingi kapal selam, jadi kru mencoba turun lebih dalam tanpa melukai mereka. Salah satu paus secara tidak sengaja menabrak turbin, jadi All memerintahkan kru untuk menyalakan sonar, membuat paus-paus itu berenang menjauh, namun kembali sesaat kemudian. Para kru bingung harus berbuat apa sampai mereka melihat paus-paus itu benar-benar pergi kali ini. Ternyata ada suara berfrekuensi rendah di area itu, dan dasar laut terlihat naik. Sebuah tentakel raksasa bergerak dalam kegelapan dan membunuh seekor paus hanya dengan satu hantaman. Para kru khawatir karena mereka tidak dapat mengidentifikasi suara itu, sementara radar mereka mendeteksi sesuatu yang besar sedang mendekat. Mengira itu mungkin musuh, All ingin melepaskan tembakan, tapi Vic menunjukkan bahwa mereka belum yakin dan memerintahkan kru untuk mencari tempat bersembunyi. Kapal selam memasuki celah di dinding es, berguncangan setiap kali es menabrak dan pecah. Suara di radar semakin kuat dan menyakiti telinga mereka yang memakai headphone. Saat musuh misterius itu mengejar, kru terpaksa menghentikan kapal selam karena jalan mereka terhalang oleh dinding. Beruntung, pengejaran mereka telah berhenti. Sementara kru memeriksa kerusakan yang dialami kapal, All memarahi Vic karena mengambil resiko yang tidak perlu. Karena tidak punya pilihan, mereka pun menaikkan kapal ke permukaan untuk melakukan perbaikan. Di permukaan, Oscar dan Julia berpelukan di dekat bebatuan demi saling menghangatkan. Bersamaan dengan itu, es mulai retak dan kapal selam pun muncul ke permukaan. Para kru melihat Oscar dan Julia lalu segera menemui. Setelah memastikan keduanya tidak bersenjata, para kru mendengar cerita mereka sementara Vic memeriksa pelampung SOS. Kemudian saat berdiskusi, All menyarankan Vic untuk waspada karena khawatir Julia dan Oscar adalah mata-mata. Namun Vic tidak menghiraukan dan meminta dua ilmuwan untuk ikut. Setelah itu, kapal pun kembali menyelam agar bisa melanjutkan pencarian di sekitar pelampung. Setelah diperiksa oleh tim medis, Julia dan Oscar pun mendapatkan makanan. Vic bergabung dengan mereka di meja makan dan menunjukkan peta, meminta mereka untuk menunjukkan lokasi camp dan menanyakan apakah melihat sesuatu yang aneh. Ketika Julia memberitahu tentang bahan peledak, Vic menyimpulkan bahwa itulah yang menenggelamkan kapal Sasha. Para kru pun kembali berdiskusi, di mana kali ini All menyarankan mereka menunda misi karena jika ancaman misterius kembali, kemungkinan mereka tidak akan bisa mengirim sinyal darurat lagi. Namun, lagi-lagi Vic tidak menuruti karena sangat ingin menemukan saudaranya, sehingga memerintahkan kru untuk mengarahkan kapal ke lokasi camp Julia. All pun menjadi kesal dan berbicara dengan Vic secara pribadi, memperingatkan bahwa ini adalah kedua kalinya Vic membuat pilihan yang salah. Jadi jika membuat satu kesalahan lagi, maka Vic akan berakhir. Kemudian Vic menjelaskan kepada salah satu rekan bahwa mereka harus bergegas karena jika ada yang selamat di kapal selam yang hilang, mereka mungkin tidak akan punya banyak sisa oksigen. Sementara itu, Julia mendengar suara aneh dan Oscar menjelaskan bahwa itu adalah suara sonar yang sedang mencari kapal selam lainnya. Pencarian pun berlanjut beberapa saat hingga radar menemukan musuh misterius datang mengejar mereka lagi. Vic meminta kru untuk mencari tempat tersembunyi seperti sebelumnya. Sayangnya area ini sangat terbuka. Mereka pun memutuskan mengirim sinyal darurat ke rig minyak lepas pantai dan untungnya mendapat izin untuk berlindung. Namun saat kapal menuju ke rig, para staf pengeboran melihat tentakel raksasa muncul dari laut sehingga segera mengaktifkan alarm. Tentakel mulai menyerang anjungan, meremukkan semua struktur yang menyebabkan terjadinya ledakan.
Kontak pun tiba-tiba terputus, jadi Vic menggunakan periskop untuk menyelidiki. Dia dengan ngeri melihat tentakel meruntuhkan anjungan dan mengirimkan gambarnya ke layar agar para kru dapat melihat apa yang mereka hadapi. Setelah rig hancur total, monster misterius itu kembali mengejar kapal selam. Kapal harus berbelok tajam untuk melarikan diri dan membuat barang-barang berjatuhan di dapur. All berpikir bahwa keputusan Victor melarikan diri alih-alih menyerang adalah kesalahan ketiga, sehingga mengumumkan bahwa dia mengambil alih kepemimpinan. Dua torpedo segera diluncurkan dan berhasil mengenai makhluk raksasa misterius. All mengklaim bahwa inilah yang harus dilakukan, namun raut wajah All seketika berubah saat mendapat laporan dari seorang kru bahwa musuh masih bergerak. Lalu torpedo pun diluncurkan lagi, kali ini lebih banyak, hasilnya tetap sama, tak mampu menaklukkan makhluk misterius. Akhirnya monster yang marah ini melesat mendekat ke arah kapal selam dan All membatu karena tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya Vic mengambil alih komando lagi, memerintahkan seluruh kru untuk menggerakkan kapal secepat mungkin, dan mereka berhasil menghindari sebagian besar serangan yang datang meski tentakel masih menyerempet kapal yang menyebabkan kerusakan. Seluruh kru jatuh, termasuk Vic yang terbentur kepalanya. Beberapa instrumen mengalami korsleting dan salah satunya bahkan menimpa seorang kru. Kapal selam mulai masuk lebih dalam dan makhluk raksasa pun menggunakan kesempatan untuk menghantamnya lagi. Sebuah ledakan terjadi di ruangan torpedo yang memicu kebakaran. Mereka mematikan ventilasi dan menyegel area itu, meninggalkan 7 orang di dalam yang menggunakan alat pemadam untuk mengatasi api. Serangan lain dari tentakel membuat kapal selam tenggelam lebih dalam dengan kecepatan tinggi, dan radar menunjukkan monster itu mengepung mereka dari semua sisi. Dalam pengamatan yang lebih dekat, akhirnya terungkap bahwa itu adalah seekor gurita raksasa. Karena tidak bisa menggunakan torpedo terakhir, kru mendiskusikan pilihan mereka dan Vic memerintahkan untuk masuk ke dalam mode senyap karena berpikir bahwa makhluk laut biasanya berburu dengan suara. Para kru bahkan harus berhenti memadamkan api, yang mana menyebabkan kadar CO2 meningkat di ruang torpedo. Saat suara dari monster itu menyakiti telinga petugas komunikasi melalui headphone, orang-orang di ruang torpedo bertanya-tanya apakah mereka akan berakhir seperti ini. Untungnya, rencana Vic berhasil dan gurita pun bergerak menjauh. Kini kru bisa beraktivitas lagi, namun api telah menyebar dan menjadi terlalu besar untuk dipadamkan. Saat beberapa kru terbakar, Vic memberitahu kelompok itu untuk meninggalkan ruangan tanpa oksigen. Lebih banyak kru terluka parah saat keluar, tetapi beruntung pada akhirnya semua selamat dan ruangan pun berhasil ditutup rapat. Setelah itu, semua orang yang tidak terluka dikirim untuk melakukan perbaikan, sementara yang terluka dikirim ke ruang medis dan kamar-kamar mereka. Oscar dan Julia membantu merawat luka-luka para kru yang membuat mereka mendapatkan kepercayaan. Julia juga merawat luka di dahi Vic, dan seorang kru bertanya-tanya apakah Julia menyukai Vic. Tentu saja Julia menyangkal, karena yang Julia tahu bahwa Vic sempat nyaris meninggalkan mereka untuk membeku di tengah es, padahal sebenarnya tidak demikian. Si perwira menjelaskan apa yang terjadi.
Kemudian Vic menanyakan pendapat para kru tentang situasi ini dan mereka semua setuju harus kembali karena masih belum menemukan kapal selam yang hilang dan selain itu mereka tidak punya perlindungan dari Kraken. All mengingatkan Vic bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan karena menyelamatkan orang-orang dalam insiden kapal selam tetapi tewas dalam prosesnya. Setelah ragu-ragu cukup lama, Vic akhirnya memutuskan bahwa mereka harus pulang. Saat kapal selam mulai berjalan pulang, Vic membaca surat terakhir yang ditinggalkan ayahnya. Tak lama berselang, Julia datang untuk menenangkan. Mereka membicarakan soal burung Vic, maksud saya hewan burung yang ditempatkan di dalam kapal Vic yang berguna untuk mengetahui kadar oksigen ketika sistem bermasalah. Julia kemudian meminta peta dan menunjukkan semua lokasi di mana mereka melihat monster gurita serta lokasi camp ilmuwan. Mereka juga membahas legenda tentang monster raksasa seukuran pulau yang mana pada zaman dahulu menenggelamkan kapal dan kemudian tiba-tiba tidak diketahui lagi kabarnya. Julia yakin bahwa apa yang mereka hadapi adalah monster yang sama yang disebut dengan Kraken. Jadi para ahli berteori Kraken selama ini tertidur lelap dan dengan sangat menyesal Julia mengaku bahwa peledak yang para ilmuwan aktifkan kemungkinan mengenai sarang tersembunyi dan membangunkan Kraken itu. Jika mereka ingin selamat, mereka harus mematikan sonar. Jika tidak, tentunya itu akan menarik makhluk itu lagi. Karena Julia tampaknya sangat memahami, Vic bertanya apakah wanita itu tahu di mana kapal selam saudaranya berada. Julia menjelaskan bahwa gurita biasanya menyeret mangsa ke sarang yang seharusnya berada di titik dekat camp ilmuwan. Percakapan mereka terputus akibat seorang kru yang melaporkan bahwa telah menemukan petunjuk. Dia memutar rekaman dari saat mereka dalam mode senyap dan semua orang bisa mendengar suara dentuman. Mereka melacaknya dan memastikan itu berasal dari titik camp ilmuwan yang mana kemungkinan para kru Sasha berhasil bertahan. Vic memberikan pidato tentang pentingnya menyelamatkan nyawa manusia dan bahaya yang akan mereka hadapi dalam prosesnya. Lalu dia memerintahkan para kru untuk membawa kapal selam ke camp ilmuwan. Selama perjalanan, Vic memikirkan masa kecilnya dan hari ketika tersesat di pegunungan. Ketika mencapai area camp, Vic pun tersadar dan terjadi suatu peristiwa mengejutkan di mana kapal mengalami tekanan yang terlalu kuat, menandakan bahwa mereka sudah terlalu dalam. Mereka pun menaikkan posisi kapal. Seorang kru kemudian menyadari bahwa mereka telah menemukan jurang tak berdasar dan Vic ingin mengirim kapal selam kecil untuk menyelidiki. Karena salah satu jurumudi terluka saat serangan, Vic mengajukan diri untuk menggantikannya dan menyerahkan komando kepada All. Kapal selam kecil berangkat dengan Victor dan 2 kru. Mereka bisa mendengar suara logam saat mencari di jurang karena kapal itu belum pernah turun sedalam ini. Tekanan segera mulai berdampak pada kapal, jadi jika tidak menemukan dengan cepat, mereka harus kembali. Ketika mendengar gema, mereka segera menuju ke sumbernya dan menemukan ratusan bangkai kapal. Ya, ini sekaligus membuktikan apa yang Julia katakan benar, sarang Kraken yang terlihat seperti kuburan kapal raksasa. Pada akhirnya mereka menemukan kapal selam Sasha dan memperhatikan semua kerusakannya. Beruntung bagian depannya masih utuh, yang memperkuat dugaan ada kru yang masih bertahan di sana. Tim mencoba untuk mengaitkan kapal selam kecil di atas yang lebih sulit dari kelihatannya karena tekanan yang kuat. Kemudian Vic mengenakan peralatan selam dan menyeberangi sambungan. Dia mengetuk beberapa kali dan tak lama berselang pintu palka dibuka oleh para kru dan terlihat Kapten Alexander juga selamat yang merupakan saudara Vic atau biasa dipanggil Sasha. Mereka pun segera mengirim berita ini ke kapal selam utama dan semua orang merayakan. Sasha menjelaskan dia membiarkan kapal selam dalam mode senyap sejak mereka ditangkap dan hanya mengirim sinyal sesekali agar tidak memancing Kraken. Vic mengirim sebanyak mungkin para penyintas ke kapal selam kecil, tapi jelas mereka akan membutuhkan 2 kali perjalanan untuk menyelamatkan semua orang. Vic memutuskan untuk tinggal bersama saudaranya dan seorang mekanik akan mengambil alih tempat pilot terakhir. Kapal selam kecil memasang pelacak di bagian depan utama agar mereka dapat menemukan lokasi saat kembali, tetapi mereka harus mematikan ketika menyadari itu menarik perhatian Kraken.
Saat kapal kecil akhirnya meluncur, seluruh bangkai kapal selam berguncang, tetapi untungnya tidak jatuh. Segera mereka mencapai kapal selam utama dan mulai merawat para penyintas. Jurumudi pengganti terlalu sakit untuk melakukan perjalanan lagi, jadi Julia meminta bantuan Oscar. Kebetulan ya, Oscar memiliki pengalaman bekerja selama 4 tahun di kapal selam dan setuju untuk membantu. Saat kapal kecil lepas landas, All melihat di radar bahwa Kraken bergerak lagi. Sementara itu, Vic dan Sasha memutuskan untuk mengambil senjata yang diminta oleh atasan mereka. Mereka memasuki area kapal selam yang hancur dan menemukan kode di brankas. Namun ketika mencoba menggunakannya di komputer, sistem tidak merespon. Vic menolak menyerah dan setelah mencoba banyak tombol, dia akhirnya berhasil menyalakan komputer dan lega melihat senjata-senjata masih tetap berfungsi. Electromagnetic pulse yang dihasilkan ditangkap oleh kapal selam kecil yang mulai mengikutinya. Kembali ke kapal selam utama, para kru ketakutan melihat Kraken semakin dekat. Mereka bergegas mendaratkan kapal selam di dasar laut dan masuk ke mode senyap. Kraken itu mendorong batu besar yang menghantam kapal selam dan lagi-lagi berada dalam tekanan yang begitu kuat. Air bahkan membanjiri satu ruangan sehingga kru tidak yakin bisa mempertahankan mode senyap lebih lama. Pada saat yang sama, kapal selam kecil tiba di bangkai kapal Sasha dan saat proses mengaitkan, kapal selam kecil menyenggol pelacak sehingga membuatnya aktif. Kraken yang hendak menghancurkan kapal selam utama teralihkan oleh suara pelacak dan mulai meluncur ke sarangnya. All segera memerintahkan kru memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke permukaan. Sementara itu, Vic merangkak melalui pipa agar bisa mencapai senjata di ruang torpedo yang terhalang oleh reruntuhan. Sasha mendengar kapal selam kecil telah terkait dan segera menyuruh seluruh kru untuk naik, sedangkan Sasha sendiri memutuskan untuk menunggu saudaranya. Akhirnya Vic mencapai ruang senjata dan mulai memasukkan kode ke torpedo, sementara Sasha melakukan hal yang sama di komputer. Senjata-senjata itu butuh waktu untuk charge, yang mana memberikan Kraken cukup waktu untuk menemukan mereka. Para kru bersiap menghadapi benturan, sementara tentakel mulai melingkari kapal selam. Dua bersaudara itu berbicara di radio dan meminta maaf atas pertengkaran di masa lalu. Kraken berhasil merobek separuh kapal, tapi untungnya itu adalah bagian ekor yang kosong. Saat hendak menyerang lagi, dua bersaudara itu mengkoordinasikan gerakan mereka dan menekan tombol pada saat yang sama untuk akhirnya mengaktifkan senjata. Sebuah ledakan sangat kuat memanaskan monster itu dan menyebabkannya meledak, menghasilkan seberkas cahaya besar yang menembus es Arktik dan bahkan mencapai atmosfer. Dengan air yang sekarang membanjiri kapal selam, Vic bergegas kembali melalui pipa untuk bersatu kembali dengan Sasha. Senjata-senjata itu akan segera hancur secara otomatis, jadi mereka harus bergerak cepat. Kapal selam mulai masuk lebih dalam dan arus air yang begitu kuat menghantam koridor menyebabkan dua bersaudara terpisah. Vic mencari Sasha dan menemukan tangannya muncul dari air. Dia meraih dan menariknya sampai Sasha benar-benar aman bersamanya lagi. Mereka bergegas menaiki tangga dan masuk ke kapal selam kecil, menutup pintu sebelum air bisa masuk. Dengan sisa waktu hanya 2 menit sebelum ledakan, kapal selam ini gagal melepaskan diri saat reruntuhan mulai jatuh ke jurang. Vic teringat tuas darurat dan menariknya, yang mana memungkinkan kapal selam kecil ini akhirnya terlepas.
Film pun ditutup dengan menampilkan permukaan di mana seluruh awak kapal selam utama, Ol, Julia, beserta para kru lainnya menanti kabar dan nyaris kehilangan harapan. Namun tak jauh dari sana, terlihat gelembung-gelembung di permukaan air yang ternyata disebabkan oleh kembalinya kapal selam kecil. Sementara semua orang merayakan, Vic mencoba memberikan jam tangan ayah mereka kepada Sasha. Tapi Sasha meminta Vic menyimpannya karena Vic pantas untuk itu. Beberapa waktu kemudian, terlihat keluarga para kru menanti di dermaga. Dua bersaudara jagoan kita pun yang sudah tidak jauh lagi terlihat tidak sabar untuk bertemu kembali dengan keluarga. Dan tamat. Sebuah perpaduan ketegangan klaustrofobia dengan skala epik dari monster klasik. Ya, Kraken adalah monster laut raksasa legendaris yang berasal dari cerita rakyat Skandinavia, digambarkan sebagai makhluk berukuran luar biasa, seringkali menyerupai cumi-cumi atau gurita raksasa. Kraken dipercaya menghuni kedalaman laut Norwegia dan Islandia, meneror para pelaut dan mampu menenggelamkan kapal-kapal besar dengan tentakelnya yang kuat. Kisah tentang Kraken telah berevolusi selama berabad-abad dari monster laut dalam saga Norse kuno hingga menjadi ikon dalam budaya populer modern. Legenda ini diyakini sebagian besar terinspirasi oleh penampakan nyata dari cumi-cumi raksasa, seekor hewan laut dalam yang sulit dipahami dan dapat tumbuh hingga sepanjang 13 meter atau lebih. Penyebutan awal yang merujuk pada Kraken dapat ditemukan dalam naskah Norwegia kuno di abad ke-13, Konungs Skugstja atau Cermin Raja. Naskah ini menggambarkan monster laut besar yang disebut Hafgufa, namun deskripsi yang lebih mendetail dan mempopulerkan nama Kraken datang dari Uskup Erik Pontoppidan dari Bergen, Norwegia dalam karyanya Sejarah Alam Norwegia 1752-1753. Pontoppidan menggambarkannya sebagai hewan seukuran pulau terapung yang punggungnya terkadang disalahartikan sebagai daratan oleh para pelaut. Ia juga menyebutkan bahaya pusaran air raksasa yang dapat terbentuk saat Kraken menyelam ke dasar laut. Nah, ini sesuai dengan yang dijelaskan Julia di dalam film ya. Para sejarawan dan ilmuwan modern sebagian besar setuju bahwa legenda Kraken adalah dramatisasi dari penampakan cumi-cumi raksasa oleh para pelaut kuno di masa ketika pengetahuan tentang kehidupan laut dalam masih terbatas. Pertemuan dengan makhluk sebesar itu pastilah memicu imajinasi dan ketakutan yang kemudian berkembang menjadi cerita-cerita yang dilebih-lebihkan. Saya pikir kisah film ini bukan sekedar cerita petualangan bawah laut yang menegangkan, tapi juga menyimpan berbagai makna dan pesan mendalam. Salah satunya tentang bagaimana manusia menghadapi kekuatan besar dari alam yang jauh melampaui batas kemampuan mereka. Kisah tentang kebangkitan Kraken, makhluk legendaris dari kedalaman laut, menjadi metafora bahwa ada rahasia dan kekuatan besar yang belum sepenuhnya dipahami manusia, bahkan dengan teknologi tercanggih sekalipun. Melalui cerita ini kita diingatkan bahwa di balik lautan yang tampak tenang, ada misteri tersembunyi yang bisa menjadi ancaman serius bagi kehidupan. Dari film ini, kita juga mendapatkan berbagai pelajaran penting. Pertama-tama, kita belajar pentingnya menghormati alam dan berhati-hati terhadap tindakan kita yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya, eksperimen sembarangan para ilmuwan dalam memasang bahan peledak di dasar laut telah membangunkan ancaman yang selama ini tersembunyi. Selain itu, film ini juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan tenang dalam situasi genting, seperti yang ditunjukkan oleh Victor. Sebaliknya, keputusan impulsif dan emosional dari Ol justru memperburuk keadaan, mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin harus berpikir rasional demi keselamatan bersama. Lebih lanjut, kisah ini memperlihatkan bahwa kerjasama dan solidaritas antar sesama sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi krisis. Para kru kapal selam mampu bertahan karena mereka bekerja bersama dan saling mempercayai meskipun menghadapi situasi yang amat menakutkan. Selain itu, film ini juga mengajarkan arti pengorbanan dan kepahlawanan melalui karakter Victor dan Sasha yang bersedia mengambil resiko besar demi menyelamatkan rekan-rekannya. Keberanian untuk menghadapi ketakutan, seperti yang ditunjukkan Victor dalam berbagai situasi sulit, juga menjadi pelajaran berharga bahwa keberanian sejati adalah kemampuan bertindak meski dalam ketakutan. Dengan demikian, film ini bukan sekedar tontonan menegangkan yang menghadirkan monster legendaris dari laut, melainkan juga cerita yang mengajak kita merenung lebih dalam tentang hubungan manusia dengan alam, arti kepemimpinan, tanggung jawab, serta solidaritas dalam menghadapi bahaya besar. Bagaimana menurut kalian?
Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!